Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmatnya kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Al-Quran perlu dibaca, dipelajari dan diperoleh maknanya untuk diamalkan. Persoalannya, pada umumnya Al-Quran bersifat global, hanya dalam beberapa hal yang bersifat terperinci seperti dalam hal ibadah mahdoh dan keluarga. Untuk mempelajari yang bersifat global, tidak cukup hanya dengan mempelajari Al-Quran dan terjemahnya, tapi mesti mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Tafsir dipahami sebagai keterangan atau penjelasan mengenai makna-makna Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dalam upaya menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran secara baik dan komprehensif, diperlukan syarat-syarat khusus bagi seorang mufasir, baik yang menyangkut kepribadian atau personality, kemampuan akademis maupun kemampuan teknik operasional penafsiran. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Seorang mufasir harus memiliki kepribadian yang mulia, memiliki dasar-dasar keimanan yang mantap dan jiwa yang bersih. Menurut Rashid Ridha, Al-Quran hanya dapat dipahami oleh orang yang mengkonsentrasikan mata, wajah dan hatinya dalam membacanya, baik di dalam maupun di luar salat. 2. Seorang mufasir harus mengetahui dan menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Hal ini penting agar benar-benar dapat dipahami makna-makna dan hukum-hukum ayat, hakiki dan majezinya, mubham mujmalnya, am dan khosnya, mutlak dan muqayyadnya, dan lain-lain. 3. Seorang mufasir harus mengetahui pokok-pokok ulumul Quran, seperti ilmu qiraat, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasik dan mansuk, ilmu muhkam dan mutasyabih, ilmu al-maki dan madani dan sebagainya. Di samping itu, seorang mufasir perlu mengetahui ilmu kalam, teologi, usyul fiqh dan sebagainya. Melalui ilmu-ilmu ini, dapat dijelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. 4. Seorang mufasir harus menempuh langkah-langkah sistematis dalam menafsirkan Al-Quran, agar menghasilkan penafsiran secara baik dan benar. Penafsiran itu, selanjutnya, bisa dimulai dengan mengetengahkan asbabun nuzul ayat, arti kosakata, menerangkan susunan kalimat, menerangkan aspek-aspek balagohnya, irobnya dan sebagainya dalam penentuan makna. 5. Seorang mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, hendaknya mengambil referensi atau rujukan dari tafsir-tafsir yang mutabar atau kualifit, untuk dianalisis secara kritis dan dikomparasikan dengan tafsir-tafsir lainnya. Dengan langkah terakhir ini, diharapkan dalam penafsiran Al-Quran penuh ketelitian untuk menghasilkan produk tafsir yang komprehensif. Dalam penafsiran Al-Quran ini, sedikitnya ada 3 macam kaidah yang berlaku, yaitu kaidah dasar, kaidah syar'i dan kaidah kebahasaan. Kaidah dasar penafsiran yang dimaksud dalam tulisan ini, mencakup penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi, penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat, dan penafsiran Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Penafsiran Al-Quran bisa menggunakan kaidah syar'i, jika sumber pertama, sebagaimana terdapat dalam kaidah dasar tidak dapat ditemukan, hal ini dilakukan melalui ijtihad dan istinbat. Adapun yang termasuk kaidah-kaidah syar'i itu, diantaranya, mantuk dan mafhum, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mufassal, dan sebagainya yang biasanya dikenal oleh ulama-ulama usyul. Sebagai halnya kaidah syar'i, kaidah kebahasaan merupakan alternatif untuk dijadikan sumber penafsiran Al-Quran jika ayat Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, pendapat tabi'in telah ditemukan. Kaidah-kaidah yang dimaksud mencakup kaidah isim dan fi'il,
kaidah amr dan nahi, kaidah istifham, kaidah domir, kaidah mufrad dan jamak, kaidah muzakkar dan muannas, kaidah takdim dan takhir, dan lain-lain. Metode penafsiran Al-Quran, secara garis besar, dibagi dalam 4 macam metode, yaitu metode analisis atau at-tahlili, metode global atau al-ijmali, metode perbandingan atau al-muqarrin, dan metode tematik atau al-maudhu'i. Metode tahlili yaitu tafsir yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segi dan maknanya, berdasarkan urutan ayat atau surat dalam mushaf, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir tersebut, dengan menjelaskan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayatnya dan surat-suratnya, sebab nuzulnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, dan pendapat-pendapat para mufasir terdahulu. Para ulama tafsir, kendati mereka sama-sama menafsirkan Al-Quran secara tahlili, tetapi corak tahlili mereka berbeda-beda. Dalam hal ini, sedikitnya ada 7 macam corak tafsir tahlili yang telah berkembang di kalangan mereka, yaitu tafsir bil masur, tafsir bir royi, tafsir ahkam, tafsir al-sufi, tafsir al-falsafi, tafsir al-ilmi dan tafsir al-adabi al-ijtimai. Kedua, tafsir mujmal, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat, secara ayat per ayat dengan suatu uraian yang ringkas, dan dengan bahasa yang sederhana, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat, baik yang awam maupun kaum intelek. Sistematika penulisan tafsir ini mengikuti susunan ayat-ayat Al-Quran. Sepintas lalu, metode tafsir ini tidak jauh berbeda dengan metode analisis. Perbedaan yang menonjol antara keduanya, terletak pada aspek wawasannya. Dapat dikatakan di sini, bahwa dalam metode analisis operasional penafsiran itu tampak, hingga mendetail, sedangkan metode global hanya dengan uraian ringkas dan sederhana serta tidak berbelit-belit. 3. Tafsir muqarrin atau perbandingan, yaitu menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran atau sesuatu surat tertentu, dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu. 4. Tafsir maudhu'i atau tematik, yaitu penafsiran Al-Quran menurut tema atau topik tertentu. Tafsir tematik ini memiliki 2 bentuk. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Quran secara menyeluruh dan utuh, dengan menjelaskan tujuannya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara persoalan-persoalan yang beragam dalam surat tersebut. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Quran, yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat dan surat Al-Quran, yang diurut sesuai dengan urutan nuzulnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut untuk menarik petunjuk Al-Quran secara utuh tentang masalah yang dibahas. Tafsir tarbawi terdiri dari 2 kata yaitu tafsir dan tarbiyah. Tafsir diartikan sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang berupaya untuk menerangkan maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmahnya. Sedangkan tarbiyah berarti sebagai proses penyampaian atau pendampingan terhadap anak yang diampu, sehingga dapat mengantarkan masa kanak-kanak tersebut ke arah yang lebih baik. Tafsir tarbawi merupakan disiplin keilmuan yang baru di kalangan akademisi. Namun demikian, tafsir tarbawi memiliki posisi strategis dengan dijadikan sebagai wadah kajian akademik dalam institusi perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya Fakultas Tarbiyah. Ada 2 pengertian tafsir tarbawi. Pertama, tafsir tarbawi adalah tafsir yang bertemakan pendidikan, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang isinya berbicara tentang pendidikan. Kedua, tafsir tarbawi adalah tafsir bercorak pendidikan, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari perspektif pendidikan, sehingga apapun tema ayat yang dibicarakan, selalu dilihat dan dijelaskan dari sudut pendidikan. Tafsir tarbawi yang merupakan ijtihad akademisi tafsir, berupaya mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik dari segi teoretik maupun praktik. Ijtihad ini diharapkan dapat mewacanakan sebuah paradigma tentang pendidikan yang dilandaskan pada Al-Quran. Kemunculan istilah tafsir tarbawi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, berawal dari keinginan yang kuat untuk melahirkan konsep dan teori pendidikan.
Harapan atas terlaksananya Islamisasi ilmu atau teori pendidikan yang sudah dirumuskan orang Barat. Obsesi yang kuat untuk melahirkan ahli pendidikan Islam yang asli. Metode yang digunakan dalam tafsir Tarbawi ini ada dua versi. Pertama, menggunakan metode tafsir Maudu, dengan langkah-langkah yaitu, 1. Menetapkan tema yang akan dikaji. Hal ini penting dilakukan untuk mengerucutkan wilayah kajian agar lebih fokus. 2. Mengelompokkan ayat sesuai tema. Disarankan memanfaatkan kitab Al-Mujamul Mufahros li Al-Fazil Quranil Karim. 3. Menyusun ayat berdasarkan asbabun nuzul. Seluruh ulama mengakui peranan asbabun nuzul dalam memahami kandungan ayat atau memperjelasnya. Bahkan ada ayat yang tidak dapat dipahami dengan benar tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. 4. Mengetahui korelasi ayat dengan ayat lain. Hal ini dapat membantu seseorang memperoleh pentakwilan yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih mendalam. 5. Menyusun tema bahasan secara sistematis. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah yang terdapat dalam topik bahasan. 6. Melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan. Dan 7. Mempelajari ayat secara tematik dan menyeluruh melalui analisis lugawi, analisis tahlili, dan analisis tarbawi. Kedua, kombinasi metode maudhui dan tahlili. Dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu, 1. Menetapkan objek penelitian atau ayat yang akan diteliti. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu, langsung menetapkan ayat Al-Quran, atau dengan cara menetapkan masalah atau tema yang akan digali. 2. Memahami kandungan umum ayat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memahami teks ayat, memahami terjemahan-terjemahan ayat, memahami konteks ayat dan memahami tafsiran ayat. 3. Merinci kandungan ayat. Maksudnya adalah mengeluarkan pokok-pokok pikiran, ide-ide, dan seluruh ragam pembicaraan yang dikandung oleh ayat-ayat yang dikaji. 4. Mengkonversi kandungan ayat. Maksudnya yaitu, semua rincian kandungan yang telah dihasilkan pada langkah-langkah sebelumnya, harus dikonversi ke dalam wacana dan ranah pendidikan. Isu atau tema utama dari satu atau sekelompok ayat, yang awalnya bersifat umum, diarahkan, difokuskan dan dimaksudkan ke dalam diskursus pendidikan, misalnya tema Allah dan Nabi, dapat diganti dengan istilah pendidik sesuai dengan indikator yang ditemukan. 5. Menetapkan judul dan outline. Keduanya merupakan tiang utama dan petunjuk arah dalam kelanjutan pengkajian dan penafsiran yang akan dilakukan. Judul dan outline penafsiran merupakan turunan dari hasil konversi kandungan ayat ke dalam wacana pendidikan. 6. Menafsirkan ayat. Setelah judul dan outline disusun dengan baik, maka satu atau sekelompok ayat yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian, dikaji secara lebih mendalam dan dijelaskan maksudnya. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan. Demikian pengantar tafsir Tarbawi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.